daerah di ujung timur Jawa memiliki persinggungan tradisi dan religi yang kental. Persinggungan ini melahirkan berbagai ragam kesenian. Kuntulan adalah salah satu bentuk seni yang erat dengan religi, menggunakan terbang atau rebana sebagai instrumen musik utama. Kuntulan merupakan representasi religi, dalam hal ini Islam, bagi masyarakat Banyuwangi. Kuntulan sekilas mirip hadroh, namun peruntukan keduanya berbeda. Hadroh lebih dekat dengan aspek tradisi dan religi, sedangkan kuntulan lebih dekat dengan hiburan, walaupun tidak begitu saja meninggalkan elemen religi. Menjejak Tala kali ini akan bercerita tentang kuntulan yang ada di Banyuwangi, sekaligus mengenalkan keragaman bunyi Nusantara. Di tahun 70-an akhir, kesenian kuntulan ini berkembang menjadi kundaran. Kundaran itu singkatan dari kuntulan dadaran. Kuntulan dadaran itu kesenian kuntulan yang didadarkan, dijabarkan atau dikembangkan. Pengembangan dari kesenian kuntulan. Yang awalnya penarinya laki-laki menjadi perempuan. Karena di tahun itu kesetaraan gender sudah diterima di masyarakat. Yang awalnya perempuan masih dianggap tabu untuk jadi media tontonan. Ini juga terjadi di kesenian barong. Sampai sekarang yang berperan sebagai perempuan masih laki-laki, karena masih mengikuti peraturan yang lama. Nah, di tahun akhir 70-an ini sudah kesetaraan gender, akhirnya kesenian kuntulan ini tadi ditarikan oleh perempuan, termasuk kesenian gandrung. Awalnya laki-laki juga ditarikan perempuan. Karena pengembangan kuntulan ini tadi dari komposisi komponen musiknya juga, instrumen musiknya juga berkembang. Yang awalnya hanya rebana, jidor, pantus, dan seling, ditambah instrumen gendang, terus gong, terus musik melodisnya kasih biola sama keyboard, terus sama ada bonang. Itu sudah berkembang sampai sekarang. Jadi kesenian kundaran itu yang awalnya hanya berisi syair pujian, tuntunan, sholawatan, sudah berkembang menjadi kesenian gandrung, masuk di situ dengan musik-musik, tembang-tembang klasiknya masuk di komposisi musiknya. Terus juga gerakannya sudah berkembang menjadi gerakan yang lebih luas gitu. Yang awalnya hanya asharian seperti tarian zaman, sudah pola-pola lantainya, terus gerak-gerakan koreografinya sudah berkembang. Sampai sekarang kesenian kundaran ini berkembang pesat di Banyuwangi, termasuk di Kemiren sendiri sudah dari awal yang pergantian transisi kuntulan ke kundaran itu tadi juga terjadi di Kemiren. Perkembangannya kuntulan dan burdah itu bertahap, ya, berlahan, nggak langsung sekaligus tiba-tiba tahun lalu putih sekarang jadi hitam, nggak seperti itu. Ada cerita begini, dulu kuntulan itu tidak ada kendang. Kenapa kendang itu masuk? Padahal kendang itu salah satu alat musik yang ada di gandrung. Di tahun, kalau tidak salah tahun 80-an, gandrung itu pernah kalah dengan kuntulan. Trennya, pasarnya. Terus juga pernah kuntulan itu kalah dengan gandrung. Akhirnya saling mendongkrak. Bagaimana ini agar supaya saat kuntulan itu tren, gandrung ini kalah? Jidor itu ada dua pasang sepasangan, itu ada besar kecil. Kalau pakai istilah saya, satunya sama duanya itu diambil sama gandrung. Begitu juga pada saat
kuntulan itu kalah dengan gandrung dan tari-tarian itu, diambillah kendangnya itu. Kalau dulu tuh enggak, ada jidor 2 sama terbangan. Kesenian yang bernuansa Islami yang ada di Indonesia, yang ritme pola pukulannya itu sangat rumit, itu ya kuntulan di Banyuwangi ini. Jadi pukulannya itu macam-macam, ada 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Semua macam-macam. Banyak ada istilah lokalnya, ada kerotokan, terus pencakan, yahum, genjoan, macam-macam. Jadi kalau pukulan yang 3/4 itu prang prang bring prang prang bring prang bring prang bring tang 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 tang, itu istilahnya pencakan 3/4 itu tadi. Kalau kerotokan itu 1/4. Deng 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 tang 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 tang. Percampuran budaya antara masyarakat pesisir dan agraris menghasilkan musik religi dengan irama keras dan tempo yang cepat. Malam ini, saya dan teman-teman Choir Nika menyaksikan langsung kehebatan musisi Banyuwangi dalam memainkan rebab. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Musik yang full energik. Saya kok kayak meledak-ledak di muka ya. Energinya itu benar-benar yang meluap-luap sekali tadi. Wah, ini untuk meracik kan ada 3 suara kan? Iya. Ya betul. Rebana itu sebetulnya. Yang pertama keplak. Keplak. Terus ini break. Terus ting. Ini apa? Ting. Gitu. Jadi tergantung dari komposisi garapan masing-masing. Tapi ada pakemnya, ada 3/4 tadi, terus ada 1/4 yang awal itu tadi, betul. terus ada yang rampak yang barusan ini tadi. Rampak pring pam ping pam pam ping pam ping ping pam ping pam pam ping pam ping pam pam ping pam pam ping ping pam ping pam. Itu pakem juga Mas Edi. Pakem juga ada jenisnya, tapi pola pukulannya beda-beda. Ada yang prang pring pring prang pring 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 prang pring prang prang pring pring prang pring 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 prang pring prang gitu. Kalau jenis bunyi-bunyian itu ditata dengan rapi, dengan enak oleh ahlinya, itu akan menggerakkan orang yang mendengarkan. Ya sekalipun dia nggak mau jogetan, paling enggak ibu jarinya ya kuil-kuil gitu kalau sudah mendengar irama musik yang pas penataannya. Kundaran sendiri kan kalau menurut sejarah dan perkembangannya itu kan juga tadinya punya fungsi religi ya. Iya. Itu kalau di Kundaran yang sekarang ini itu kemudian apakah unsur-unsur religinya masih kuat atau kemudian ada perpaduan dengan tradisi juga? Tetap gitu. 50%. Kesenian ini kan nuansa Islami, tontonan yang menjadi tuntunan istilahnya gitu. Jadi pesan moralnya itu kita melihat tontonan bagaimana dari tontonan itu menjadi tuntunan. Prinsip dasarnya itu tadi, walaupun Kundaran sudah mengalami perkembangan, tetap nilai Islaminya itu tetap 50%. Ada pukulan-pukulan yang bernuansa Islami, misalnya yahum. Yahum itu pukulan 4/4 tapi nuansanya Islami seperti al-barjanji. Tangan. Bisa dicoba ya? Bisa. Yuk, Boleh. yahum. Tang. Ayo, 7, 8.
Iya, iya. Itu Yahumannya. Ya nuansa Islam. Namanya apa tadi? Yahum. Ya. Yahum. Yahum. Pukulannya kan 4/4. Ya. Itu selain dari motif pukulan, yang muatan religi itu juga, apakah juga dalam bentuk nyanyian juga? Iya, vokal, sholawat. Oh. Sholatullah, salamullah. Berarti untuk sholawat juga biasa ya. Rasulillah. Betul. Jadi itu tidak boleh dihilangkan karena memang dasar pakemnya itu kan kesenian Islam. Ya, kuntulan yang saya tahu, yang saya dengar, kuntulan itu konon bukan asli dari Banyuwangi. Itu katanya dari Arab sana. Ya, ada yang membuat saya yakin itu kalau dari Arab sana, karena yang dibaca itu kitab berjanji. Waktu itu ya di tahun 70-an lah. Makin kesini ini berubah. Artinya berubah dari durasi permainannya. Kalau dulu itu mungkin 60-80% itu religi, sisanya itu kedaerahan. Sekarang ini pasar itu lebih suka kedaerahannya daripada religinya. Ya namanya seniman itu kan cari pasar mana yang lebih disukai. Nah itu, jadi sekarang ini terbalik. 60% itu 60-80% itu kedaerahan, religinya tinggal 20-40 itu. Kalau di Burdah itu masih baca kitab berjanjinya, kitabnya itu ada. Kalau di Kuntulan ini sudah beginilah. Burdah itu nilai religinya itu masih katakan 80%. Ya, religinya kalau di Burdah. Tapi kalau di Kuntulan itu nilainya religinya itu sekarang tinggal 40. Kedaerahan. Kenapa? Di Kuntulan itu melibatkan penari. Kalau dibanding Kuntulan sama Burdah, Burdah itu murni hanya mendengarkan orang nembang-nembang, orang baca dzikir. Tapi kalau Kuntulan ini sudah ada tarian-tariannya, penarinya. Artinya Burdah itu masih dianggap kesenian yang sakral, kalau ini yang sudah seremonial. Jangan pernah menganggap remeh tentang seni, warisan leluhur. Kita ini harus betul-betul bersyukur karena kita ini diwarisi hanya sekedar untuk melestarikan. Kesan pertama, bunyi yang terdengar di telinga itu adalah sesuatu yang meledak-ledak dengan energi yang luar biasa. Itu ritme rancak, suara keras, rapi, tidak ada sama sekali miss, sama sekali satu nada pun tidak ada yang miss, ritmisnya tidak ada yang miss. Luar biasa energi yang dihasilkan dari bunyi kuntulan atau terbangan itu tadi.
One, two, three, up. Cio lupa.
pulsa. Gak ada pulsa iki lho Ron, tak bedheki. Kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam temen. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Iso. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul jenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nanggone tul jenak. Nonton sampe dijamin penak CTV. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Di Jelajah Kuliner bersama saya Cahyani Dean. Pemirsa, biasanya Indonesia ini kan mempunyai iklim panas dan juga dingin ya, hujan. Biasanya kalau misalnya lagi hujan gini, enaknya kita kuliner yang hangat-hangat. Salah satunya juga ini ada soto. Indonesia ini memiliki beragam soto dari berbagai daerah. Kami akan hadirkan beberapa pilihan rekomendasi soto dari berbagai daerah untuk Anda, dan inilah liputannya untuk Anda. Soto menjadi salah satu kuliner Nusantara yang mudah ditemukan di berbagai daerah. Tentu masing-masing punya ciri khas disesuaikan dengan selera warga lokal. Di Jakarta punya soto Betawi yang legendaris milik Haji Maruf berdiri sejak 1940 silam. Resep otentik bertahan sejak dulu hingga generasi ketiga. Menggunakan rempah seperti jahe, serai, lengkuas, dan daun salam sebagai bumbu dasar kuah. Sementara untuk memasak daging sapi, sang pemilik punya cara tersendiri agar daging lebih lezat saat disantap. Setelah direbus selama 3 hingga 4 jam, daging digoreng dalam minyak panas. Tuangkan kecap manis di atas daging. Tunggu hingga daging kecoklatan, lalu angkat.
menjadi ciri khas soto Betawi Haji Maruf, yaitu tidak menggunakan kentang dan sayuran. Hanya daging dan jeroan seperti paru, usus dan babat, ditambah emping, daun bawang dan bawang goreng disiram dengan kuah santan bercampur susu. Kalau misalkan soto Betawi sebenarnya kan khasnya tuh jeroan aja. Hasilnya jeroan aja karena zaman dulu tuh daging itu kan mahal. Kalau cerita dari almarhum kakek sama orang tua gitu kan. Nah akhirnya sekarang tuh udah ada pakai campuran daging gitu, dan bedanya kita mungkin kita nggak pakai kentang, sayur-sayuran tuh nggak pakai karena ya emang basicnya aslinya dari zaman dulu ya daging sama ya kuah santannya itu gitu. Awalnya itu kita hanya santan aja. Pas dari zaman almarhum kakek santan aja. Nah, kakek cerita pas lagi dagang lagi rame-ramenya, kalau untuk meres santan lagi nggak memungkinkan. Akhirnya dia ke pasar, ditambahinlah kuah susu. Nah, ternyata lebih gurih dan orang-orang lebih suka. Jadi itulah awal mulanya kenapa si soto Maruf ini menggunakan santan dan susu. Karena punya banyak pelanggan, tak heran soto Betawi Haji Maruf memiliki 3 cabang. Mereka selalu kembali demi merasakan kelezatan semangkuk soto Betawi. Bagi Anda yang ingin menikmati soto Betawi Haji Maruf, cukup membayar Rp45.000 untuk soto campur dan Rp48.000 untuk soto daging. Di samping itu juga untuk menunya juga ada yang santan dan ada yang bening gitu kan. Harganya juga nggak terlalu mahal lah, relatif lah itulah ya. Karena kan rasa atau ini kan tergantung daripada selera kan gitu kan. Kalau saya ini dari santannya itu beda ya. Jadi ada rasanya gimana ya, kayak semacam ada rasa-rasa susu gitulah. Gitu. Tapi saya nggak tahu ya itu pakai susu atau enggak deh, atau santan murni saya nggak tahu. Itu aja. Campuran jalan. Ya seminggu ya nggak, paling ya 2 kali lah paling nggak lah gitu. Bergeser ke salah satu daerah penyangga Jakarta berjuluk Kota Hujan, Bogor, Jawa Barat, juga memiliki soto khas yaitu soto mie. Salah satu soto yang tersohor, soto mie Mang Ohim, hadir sejak 2005 lalu. Sejak pagi para pekerjanya sibuk di dapur mempersiapkan aneka bahan baku. Yang wajib tersaji dalam semangkuk soto mie ialah risol yang dipotong sedang, berisi bihun. Selain risol, ada pula mie kuning atau mie putih, daging, dan jeroan sapi seperti kikil dan urat, kol, tomat, seledri, bawang goreng, dan emping. Sementara untuk kuah, soto mie Mang Ohim berwarna bening. Hasil rebusan kaldu daging sapi yang dimasak selama 2,5 jam, lalu dicampur bumbu halus seperti bawang merah dan bawang putih, kemiri, jahe, dan pala. Agar lebih nikmat, saat hendak disajikan, kuah kaldu sapi ditambah kecap asin, cuka, dan sedikit penyedap. Yang ciri khasnya itu risolnya ya. Kalau di yang lain kan risolnya basah ya. Kalau di sini udah digoreng kering, udah dipotong-potong tuh. Jadi langsung disajiin aja gitu. Kalau untuk kuah masih sama aja, cuman ini kan yang kebanyakan yang lain makan agak-agak kemerah-merahan ya. Kalau sini mah bening, bener-bener bening itu kuahnya. Dalam satu hari, soto mie Mang Ohim menghabiskan 15-25 kg daging sapi. Pelanggannya tak hanya datang dari kota Bogor saja, namun wisatawan berbagai daerah yang mampir untuk mencicipi cita rasa kuliner khas Bogor. Apalagi harga yang ditawarkan sangat ramah di kantong, Rp20.000 per porsi. Mungkin dari cita rasanya yang bikin beda. Cita rasanya setelah saya coba di beberapa tempat memang lebih ada rasa uniknya di sini. Soto mie juga pernah. Menurut saya memang soto mie-nya di sini lebih enak dibanding tempat yang lain. Bila menilik asal-usul soto, Dekan Universitas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada Yogyakarta, sekaligus salah satu pendiri Forum Komunikasi Kuliner Indonesia, Eni Harmayani menjelaskan, soto merujuk dari salah satu jenis makanan Tiongkok dalam dialek Hokkien disebut cauto, yang artinya jeroan dengan rempah-rempah.
Di Indonesia, soto pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Jawa pada abad 13. Diperkirakan sekitar 13 ya, abad 13. Ini baru tertulis itu di abad ke-19 ya. Maksudnya itu pun kan dari buku yang ditulis, buku kuliner dan gastronomi ditulis oleh bangsa Hindia Belanda itu tidak ada soto itu, padahal sudah tersebar di masyarakat ya. Mengapa? Karena diduga bahwa kan dibuatnya di awal itu kan dari jeroan ya, dari babat ya, usus sapi ya, dari babat itu, sehingga menurut mereka artinya itu hygiene-nya kurang, sehingga mereka tidak memasukkan itu sebagai masakan ya yang direkomendasikan begitu ya maksudnya. Dalam perkembangannya, soto menyebar di seluruh Nusantara dan diadaptasi di banyak daerah dengan masing-masing ciri khas. Menurut Eni Harmayani, Indonesia kini memiliki 75 ragam soto tersebar di 22 daerah. Tanyain, soto yang mana gitu kan? Ada 75. Ya soto Indonesia, dan itu memang beragam gitu ya. Jadi kita nggak usah menyebut satu gitu ya. Tadi dengan berbagai justifikasi tadi, kalau mau yang representasi terbanyak memang soto ayam kaldu kuning gitu ya. Tetapi ya soto Indonesia kita ada 75 ragam soto gitu ya. Dan itu soto menunjukkan diversity di dalam sebuah mangkok yang hangat gitu ya. Ya, dalam semangkuk kelezatan soto punya cerita, akulturasi dua kebudayaan hingga merajut kebinekaan antar daerah. Soto kini menjadi salah satu ikon Indonesia yang digemari berbagai lapisan masyarakat. Julie Horisman, Arisandi, Seto Pratomo, JPM TV. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Walau terus bermunculan kedai kopi kekinian, namun sebuah kedai kopi di kawasan Glodok, Jakarta Barat tak lekang oleh zaman. Berdiri sejak 1927, kedai kopi Taki masih terus didatangi pelanggan setia dari generasi ke generasi berkat cita rasa yang tak pernah berubah. Taki itu filosofinya adalah sederhana dan wibawa. Kawasan Glodok terkenal sebagai pecinanya Jakarta. Di sini banyak tempat legendaris, salah satunya kedai yang sohor di kalangan penikmat kopi. Di sebuah gang bernama Gloria inilah kedai kopi tertua di Jakarta berdiri. Letaknya memang tersembunyi, namun paling dicari para penikmat kopi. Ini dia kedai kopi Taki yang tak lekang oleh zaman. Hadir sejak 1927. Cita rasa kopi yang tak berubah membuat para pelanggan setia selalu datang dari generasi ke generasi. Beberapa pelanggan pertama kali mencicipi kopi Taki karena diajak orang tua mereka. Puluhan tahun setelahnya, mereka kembali ke kedai nyaris berusia 1 abad ini
sambil mengenang masa kecil. Dari umur 16-17 apa? Iya, umur. Ya, emang biasaan sini ngumpul, kadang-kadang ada temen sini. Jadi saya sering kesini aja, ngopi sama nasi campur. Enggak berubah kopinya. Tempatnya sendiri juga udah heritage ya. Jadi menambah kesan seperti kita masuk ke masa lampau, gitu. Dulu banget pernah sama orang tua saya, tapi itu udah dulu banget. Tapi yang sering tuh sudah dari tahun 2000-an. Kedai kopi Taki didirikan oleh seorang perantau asal Tiongkok, Leong Kui Chong, pada 1927. Dahulu, kedai hanya sebuah warung tenda kaki 5 di kawasan Petak 9 yang menjual beragam makanan dan minuman seperti bubur kacang hijau, roti, teh, dan kopi. 1 tahun setelahnya, pada 1928, Leong Kui Chong memindahkan kedai kopi Taki ke gedung berarsitektur Belanda di Gang Gloria hingga saat ini. Kedai kopi Taki diteruskan generasi ketiga, yaitu Latif Julus atau Ayau sejak 1976. Kini Latif Julus mewariskannya kepada sang anak Willy Julus yang telah mendirikan 2 cabang kedai kopi Taki di Jakarta. Awal 1927 dari tenda itu sebenarnya nggak semua kopi. Sebenarnya dari teh pertama, dari teh ada lagi bubur kacang hijau. Terus baru orang minta kopi, kita bikin kopi yang masih beli di pasar. Kopi masih sederhana, kita beli di pasar, kita seduhin. Makin tahun sudah kita lihat kopi di sini tuh kurang oke, jadi kita bikin kopi racikan sendiri. Dari persaingan memang cukup berat ya, tapi kita tetap konsisten dengan kopi yang kopi sederhana, kopi Lampung, gitu ya. Terus kita masaknya dengan cara diseduh, dimasak, dan diungkep dulu di satu panci yang besar gitu. Kita nggak pakai mesin, kita nggak pakai campuran sirup-sirup, nggak. Kita sederhana, kopi ya zamannya kopi tubruk dah. Di tengah bermunculannya kopi kekinian, pemilik kopi Taki tidak berniat menambah varian menu. Sejak dulu hanya tersedia kopi original dan kopi susu yang disajikan panas atau dingin. Segelas kopi original dihargai Rp20.000, sementara kopi susu Rp22.000. Untuk menikmati segelas kopi legendaris ini, Anda bisa datang ke kedai kopi Taki Gang Gloria, Glodok, Jakarta Barat, buka Senin hingga Minggu pukul 7 pagi hingga 2 siang. Seger banget, cuaca panas kayak gini memang lebih enak kalau nyeruput segelas es kopi susu Taki. Apalagi kopi ini legendaris banget. Tunggu apa lagi ya, langsung aja datang ke kawasan Glodok, Jakarta Barat. Yuli Horisman, Ori Salvian, JPM TV, Jakarta. Masih dari Glodok, Jakarta Barat, pemirsa. Kali ini ada kari legendaris yang telah berdiri sejak 1973 di Gang Gloria. Kari lam masih diburu para penggemar setianya berkat cita rasa otentik yang dipertahankan dari generasi ke generasi. Jalan-jalan ke kawasan Glodok, Jakarta Barat tidak lengkap rasanya jika tidak kuliner. Di sini juga ada loh kuliner yang halal. Salah satunya adalah tempat yang akan saya datangin ini. Inilah sang legenda kari di Jakarta, Kari Lam. Terletak di ujung Gang Gloria, Jalan Pintu Besar Selatan 2, Glodok, Jakarta Barat. Pemiliknya Saiful Alam atau akrab disapa Akyong. Dia generasi kedua penerus usaha Kari Lam milik sang ayah Alam. Nama Kari Lam juga diambil dari nama panggilan sang ayah.
Semangkuk kari lam berisi daging sapi atau daging ayam kampung, potongan kentang, lalu disiram dengan kuah santan bercampur susu. Lebih nikmat disantap dengan bihun atau nasi putih. Semua sebenarnya sama, cuma mungkin ya kita kuahnya lebih bagus, kayak lebih mantep gitu lah. Gitu, nggak katakan kelewat medok, nggak katakan kelewat enteng, nggak sedang-sedang gitu. Jadi orang gampang cerna. Jadi saya punya kan santan campur susu, rempah-rempah kering ya, rempah-rempah sama bumbu basah. Ya bangsa itulah Laos, serai apa gitu. Dahulu, ayah Akyong memulai usaha kari lam di Medan, Sumatera Utara. Kemudian pada 1973, pindah ke kawasan Glodok hingga kini. Keahlian memasak kari lam diperoleh karena sejak kecil Akyong sering ikut sang ayah berdagang kari. Kini, walau sudah berusia 72 tahun, Akyong masih turun tangan sendiri meracik bumbu kari. Kita kan jaga, ya, jangan sampai kemunduran gitu. Kita cari majunya lagi. Gimana supaya lebih bagus. Dia pertahankan cirinya itu, namun kasih maju lagi gitu. Kalau kita makan berasa itu kuahnya ya, wangi, nggak katakan medok lah ya. Kayak ada apa gitu, santan-santannya itu ya, supaya enak gitu. Bantu sih dari dulu juga ada yang bantu. Ya cuman kita pegang peranan kita lah gitu. Berkat resep yang dipertahankan turun-temurun, kari lam selalu punya penggemar setia dari generasi ke generasi. Aku udah lama sih langganan. Dia enak sih emang, makan dari zaman papanya dulu. Ayam, kari ayam. Ini karena pandemi sih udah jarang-jarang sih gitu loh. Kalau dulu sih paling sebulan 2 kali gitu. Kalau dia sih enak sih ya, nggak bisa diinin lah ya. Dari dulu emang begitu aja dari papanya, nggak pernah berubah. Sama aja, kari ayam. Semangkuk kari lam, sapi atau ayam kampung dijual Rp50.000. Bila menambahkan bihun atau nasi, Rp55.000 per porsi. Kari lam buka setiap hari pukul 8:30 pagi hingga 16 waktu Indonesia Barat. Dagingnya empuk, kuahnya kaya akan rempah, maka tidak salah jika kari lam ini begitu legendaris dan masih dicari hingga saat ini. Bagi Anda yang penasaran dengan rasa kari lam, langsung aja datang ke kawasan Glodok, Jakarta Barat. Saya mau lanjut makan dulu. Dari Jakarta, Yuli Horisman, Sabdo Aji, Devri Novaldi, JPM TV. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecahan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia.
bagi Anda yang suka kulineran seperti berada di Pulau Dewata Bali, Anda bisa mendatangi Cafe Bumi Aki Green yang berada di Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten ke daftar kunjungan Anda. Di kafe ini menyuguhkan konsep seperti berada di Pulau Dewata Bali. Cafe outdoor dengan konsep menarik seperti menghadirkan kolaborasi nuansa Bali sedang menjadi favorit di kalangan anak muda. Cafe bernuansa Bali yang dinamakan Bumi Aki Green berlokasi di Jalan Gunung Karang, Desa Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Cafe Bumi Aki Green bernuansakan Bali dengan dibalut dekorasi khas Bali dan campuran makanan khas daerah Pandeglang. Menu andalan di cafe ini yakni nasi gonjleng dan menu Bali ayam betutu. Sementara untuk minumannya, es gula aren dan kopi gula aren menjadi unggulan di kafe ini. Kafe Bumi Aki Green yang dibuka sejak September 2021 ini menawarkan sensasi suasana ala Pulau Dewata Bali. Kafe ini didirikan pasangan suami istri Cepi Dian dan Reni Nur Amalia. Salah satu pemilik kafe, Reni Nur Amalia, mengatakan konsep tersebut kolaborasi antara Bali dan Sunda Pandeglang. Di Pandeglang sendiri belum ada kafe atau resto nuansa seperti di Bali. Konsepnya kita emang awalnya kolaborasi antara konsep ciri khas Banten, Pandeglang Banten sama Bali. Karena kenapa kita ngambil konsep Bali? Karena emang intinya biar ada perbedaan dari yang lain lah gitu. Terus emang tempat sama sarananya emang mendukung, udah view-nya udah kayak di Ubud Bali. Makanan kita angkat nasi gonjleng, paket nasi gonjleng ayam, ada ikan nila. Itu ciri khas Banten, Pandeglang Banten ya. Terus kita juga kolaborasi juga makanan dari ciri khas Bali, yaitu ayam betutu. Kita angkat juga, jadi biar berbarengan lah sama, ada konsep Balinya, ada konsep Pandeglangnya. Nuansa Bali menjadi kesan tersendiri bagi pengunjung untuk menikmati makanan maupun kopi yang disajikan di Bumi Aki Green. Selain itu, di Bumi Aki Green juga ada live musik untuk menambah kehangatan bagi para pengunjung. Yusef Kurnia, JPM TV, Pandeglang, Banten. Sebuah rumah makan dengan konsep suasana lawas dipadukan dengan hamparan sawah dan sungai bisa Anda temukan di Kabupaten Madiun. Pengunjung yang datang ke tempat ini bisa menikmati aneka hidangan lezat dipadukan dengan suasana seperti di desa. Seperti namanya, lesung kresek dihiasi dengan beragam lesung, yang merupakan alat tradisional dalam proses pengolahan padi atau gabah tempo dulu. Lesung-lesung ini disulap menjadi meja makan yang cukup menarik. Tidak hanya lesung, lokasi makan ini juga miliki bangunan bekas kandang kerbau yang dialihfungsikan menjadi gazebo, lengkap dengan cikar dan kayu luku. Kental dengan suasana masa lalu, lesung kresek juga hadir dengan hamparan sawah serta aliran sungai catur. Konsep alam ini membuat pengunjung tidak hanya bisa menyantap hidangan, namun juga berfoto, bahkan bermain air. Pengelola juga menyiapkan aneka permainan bagi pengunjung anak. Untuk lesung kresek sendiri itu mengusung konsep Java Vintage yang dimana mungkin kita lebih edukasi ke setiap customer yang datang ke sini untuk mengenalkan budaya-budaya Jawa lama yang sudah hilang. Ya, jadi kita kembalikan lagi ke sini yang dimana dari kayu, lesung atau mungkin cikar dan sebagainya ya kita kenalkan lagi ke customer-customer yang datang ke sini. Bagi pengunjung yang ingin kulineran, lokasi makan ini menyediakan olahan ikan gurami dan nila. Jika kangen minuman tradisional, pelanggan juga bisa memesan wedang uwuh, bandrek, dan bajigur. Sangat menarik karena kenapa? Di sini masih kental dengan kearifan Jawa, budaya Jawa, dan di sini masih
Rumah makan berkonsep kuno ini berlokasi di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lokasinya berdekatan dengan lokasi wisata sejarah mengenang peristiwa 1948 Madiun, Monumen Kresek. Sehingga selain bisa kulineran, pengunjung juga bisa mampir belajar sejarah di wilayah Kresek. Tim Liputan JTV Madiun, Jawa Timur. Jika tadi ada sebuah tempat makan yang seperti suasana di desa, kali ini saya ajak Anda ke Serang, Banten. Di sana ada sebuah kafe yang jauh dari keramaian kota dan letaknya di pinggir hutan loh pemirsa. Langsung saja yuk kita lihat kafenya berikut ini. Aktivitas warga di perkotaan dibatasi oleh aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sejumlah pertokoan dan kafe di kota Serang, Banten masih banyak yang tutup. Namun, salah satu kafe yang berlokasi jauh dari perkotaan, tepatnya di Kampung Salinggara, Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, menjadi alternatif warga Kota Serang untuk sekedar ngopi atau menikmati makanan yang disediakan. Kafe ini jadi salah satu obat kejenuhan bagi warga Kota Serang. Tentu kafe ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Pengunjung yang datang wajib mencuci tangan dan duduk dengan jarak cukup jauh antar pengunjung. Selain itu, harus memakai masker saat berbincang. Tempat ini menawarkan keasrian alam terbuka yang dikelilingi ribuan pohon. Kafe dengan luas 1.800 meter persegi ini kerap dikunjungi para penggemar olahraga lari dan pecinta goes sepeda. Biasanya mereka mampir di kafe untuk rehat dan melepas lelah sambil menikmati pemandangan. Adem, enak ya, serasa jauh dari kota, hiruk-pikuk kota itu ya, adem. Suasana ininya masih alami, pegunungannya masih alami, ada gitu. Walaupun tengah-tengah kan ini ya, deket ke kota gitu. Teh, ini kan kafe di tengah hutan ya Teh. Di kota kan banyak, kenapa milih di sini Teh? Nah, itu dia, kita pengen nyari adem. Karena sudah bosan. Sudah bosan di sana. Pengelola kafe sengaja mendirikan tempat ini jauh dari hiruk-pikuk pusat Kota Serang, yaitu menyajikan nuansa alam terbuka sehingga aman dari polusi kendaraan bermotor. Tadi bahwa mungkin ada kebosanan orang di Serang khususnya gitu, kafe secara umum kan ada di keramaian gitu ya, yang kemudian kadang-kadang juga terganggu oleh bisingnya lalu lintas dan seterusnya. Nah kemudian saya agak berpikir bahwa ada banyak orang juga nampaknya gitu yang butuh tempat yang lebih sunyi dalam tanda kutip untuk bisa menikmati suasana yang lebih private gitu ya. Jadi kafe ini bisa dicapai dengan jarak 10 km dari alun-alun Kota Serang. Kafe ini beroperasi 3 hari dalam seminggu. Pada Jumat buka mulai jam 3 sore hingga jam 9 malam. Sabtu mulai dibuka jam 8 pagi hingga jam 9 malam, dan hari Minggu buka jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Menu makanan yang disajikan juga cukup variatif dan murah. Harga mengikuti kemampuan kantong anak muda. Hanya untuk villa pribadi, dan kebetulan dilihat kesehariannya banyak yang bersepeda, jadi kita inisiatif buat buka warung kopi biasa awalnya gitu. Ternyata setelah saya jalankan, welcome dengan setelah ada yang bersepeda, lalu ke keluarga dan anak muda. Untuk kalian yang penat dengan kebisingan kota, kafe ini bisa menjadi rekomendasi untuk menghilangkan stres bekerja. Nikmati secangkir kopi sembari menghirup udara segar. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten.
budaya lestari. Mojopahet Singosari Kediri Ayo rek kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV Mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Antusias MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari.